Pemerintah Australia terus berupaya menunda atau membatalkan eksekusi mati terhadap duo terpidana mati kasus Bali 9, Andrew Chad dan Myuran Sukumaran. Salah satunya dengan menawarkan pertukaran tahanan dengan Indonesia. Pertukaran tahanan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, yang mengatakan pihaknya sudah menyampaikan tawaran itu kepada Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Menurut Bishop, Retno berjanji akan menyampaikan tawaran itu kepada Presiden Joko Widodo. Adapun pertukaran tahanan yang diajukan Bishop melibatkan 3 WNI yang dipenjara di Australia setelah melakukan penyelundupan 390 kg narkoba di tahun 1998 lalu. 3 WNI yang dipenjara di Australia saat ini adalah Kristipo Mandagi, Saud Siregar, dan Ismunandar. Didn't go into any specific detail, but I did note that there were Australian prisoners in Jakarta, and that there were in Bali, and that there were Indonesian prisoners in Australia, and that we should explore some opportunity, a prisoner swap, a transfer, whether that could be done under Indonesian law. I certainly indicated that we could enter into a memorandum of understanding. I mentioned the presidential decree and hoped that she would be prepared to pause the preparations for the execution of Mr. Sukumaran and Mr. Chan while we explore these opportunities. She said she would take it up with the President, and I've not heard back from her, but I will contact her again to see. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fakir membantah adanya persetujuan untuk pertukaran tahanan yang diusulkan Australia itu. Ia meminta negara lain agar menghormati kedaulatan politik dan hukum Indonesia. Sementara Menko Polhukam Tejo Edi Purjiatno juga menegaskan tukar-menukar tahanan tidak ada dalam aturan hukum Indonesia. Menurutnya eksekusi akan tetap dilakukan. Tidak ada swap itu Pak. Pelaksanaan tetap jalan. Pelaksanaan tetap akan jalan. Loh, yang tentuin kan di sini kan, artinya kita yang ditentukan oleh pemerintah ya kita ikut tuh. Iya. Tekanan-tekanan dari luar Pak. Ya biasa, orang punya kepentingan seperti itu. Mereka mau paham sampai sekarang. Ya kita harus paham kan. Mereka harus memahami. Karena itu adalah kebijakan kedaulatan kita. Itu menyangkut kedaulatan kita. Tidak saja, tidak ada hal semacam itu. Mengacu kepada perintah Bapak Presiden. Apakah sudah koordinasi Pak dari maksudnya di bawah koordinasi kementerian yang Bapak kementerian yang Bapak pimpin masalah usulan tersebut? Usulan apa ya? Usulan dari Australia tadi untuk pertukaran tahanan di Oh enggak, kita tidak mengacu pada itu bukan itu di luar ranah kita ya. Bahwa kita tetap laksanakan sesuai dengan tugas dari masing-masing kementerian lembaga. Jadi masih hukum kita yang Iya. masalah pertukaran. Oh enggak ada, kita tidak pernah membahas sampai sana, itu di luar ranah kita. Itu tidak pernah ada perjanjian atau Tidak. itu dengan Australia? Tidak, boleh saja mereka menawarkan tapi kita tidak masuk. Intervensi dari Australia terkait jelang eksekusi terpidana mati terus dilakukan. Bahkan Menteri Luar Negeri Australia sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Tujuannya tentu adalah pembatalan eksekusi. Lalu goyahkah Presiden Jokowi yang pada sejumlah kesempatan sebelumnya menegaskan tidak ada pihak manapun yang mengintervensi kedaulatan hukum Indonesia. Kita akan membahasnya dalam perbincangan malam hari ini. Sudah hadir di studio yakni staf ahli BNN Kerjasama Hukum dan Kerjasama. Ya, betul Pak Bali Moniaga. Selamat malam Pak Bali, terima kasih sudah hadir. Bagaimana tanggapannya, apakah sudah tepat yang disampaikan oleh tadi diwakili oleh pemerintah, diwakili dalam hal ini oleh Wamenlu, mereka harus memahami, titik, begitu katanya? Pertama, kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia dengan mencoba dengan proposal untuk tukar-menukar tahanan, saya yakin pemerintah Australia tahu hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan itu terlaksana karena tidak ada di dalam hukum positif kita. Tetapi ini menunjukkan bahwa Australia berusaha, mungkin sebagai last resort, upaya terakhir. Ya, mungkin untuk menunjukkan kepada audiensi mereka atau masyarakat Australia bahwa pemerintah telah berjuang habis-habisan semaksimal mungkin untuk merubah, kalau bisa jangan sampai dihukum mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dalam hal ini Ibu Retno itu sudah benar
bahwa beliau akan menyampaikannya kepada Presiden, karena dalam hal ini kita tidak perlu dengan serta-merta menolak mentah-mentah, tetapi ada tata keramanya. Tentu kita akan menjawabnya, ini tidak sesuai dengan hukum positif kita, dan itu tidak bisa terjadi. Kalau misalnya barter antara 2 warga Australia dengan 3 warga negara kita yang berada di sana, tetapi tidak satupun yang divonis hukuman mati di sana. Mereka itu satu hukuman seumur hidup tapi sudah mendapat remisi, kemudian yang 2 itu hukuman penjara 20 tahun, tetapi mau dibarter dengan 2 warga negara mereka di Indonesia yang sudah divonis hukuman mati. Bagaimana Anda melihatnya? Ini bukan masalah berat atau besar kecilnya hukuman yang ada, baik warga kita di Australia maupun warga Australia yang ada di Indonesia. Ini masalah prinsip, masalah hukum positif. Hukum positif itu tidak memungkinkan di Indonesia untuk melakukan barter semacam itu. Dan kalau toh itu mau dimungkinkan, itu akan menyalahi aturan atau hukum positif kita. Dan terkait pada masalah ini akan timbul masalah-masalah non-hukum. Misalnya, itu akan menjadi satu permasalahan baru di kemudian hari, menjadi presiden yang sangat tidak diinginkan untuk penegakan hukum, khususnya penegakan hukum positif di negara yang berdaulat seperti Indonesia. Oke, dan bagaimana juga kaitannya atau dampaknya terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia? Kita akan juga minta pendapatnya dari perwakilan di DPR. Nanti akan ada anggota Komisi 1 DPR RI Arief Suditomo akan bergabung dalam perbincangan malam hari ini. Tetaplah bersama kami.